Sebelumnya, saya perkenankan untuk setiap anggota memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajri Ilham. Perkenalkan, nama saya Rasti Juliani. Kenalkan, nama saya Repa Siti Aulia. Baik, hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil observasi dari kelompok 8 yang bertema teknologi, yaitu screen time. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai, yaitu penyampaian materi oleh kelompok 8. Kepada rekan-rekan kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, pagi semuanya. Saya akan membacakan hasil observasi mengenai screen time di kalangan mahasiswa. Nah, jadi kelompok 8 itu bertemakan pada teknologi. Ya, kami mengambil mengenai masalah screen time. Nah, pasti semua kalangan yang ada di masyarakat ini, termasuk saya, pasti pernah ada di posisi di mana lebih menggunakan teknologi gadget itu lebih dari 5 jam. Nah, yang awalnya hanya iseng membuka handphone untuk mengecek notifikasi, tetapi malah keterusan untuk scroll sampai tengah malam, ataupun juga keasikan menonton, ataupun keasikan main game. Nah, pada akhirnya pas bangun itu mata merasa sakit dan juga ada rasa ngantuk pas pagi hari pas mau berangkat ke kuliah. Nah, ini menggambarkan bahwa screen time ini merupakan fenomena besar yang kita hadapi. Screen time adalah jumlah waktu yang kita habiskan di depan layar perangkat elektronik. Dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap rekan kami, yaitu memang mereka itu dalam sehari lebih dari 5 jam untuk menggunakan teknologi, yaitu terutama pada handphone, laptop, komputer, ataupun PC. Nah, ini menjadi fenomena hal umum yang dilakukan di mana saja. Ini juga disebabkan oleh perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi yang dimana sekarang itu adalah serba digital. Nah, dulu kebutuhan layar itu hanya dilakukan untuk hiburan semata, yaitu untuk menonton televisi pas waktu senggang. Tetapi sekarang itu screen time ini meluas dan juga menjadi satu kebutuhan apalagi di kalangan mahasiswa. Nah, seperti untuk kebutuhan pembelajaran dan juga pekerjaan, yang dimana kita dituntut untuk menggunakan teknologi yang serba daring. Selanjutnya, yaitu dapat mempermudah dan juga efisiensi gaya hidup, yang dimana sekarang serba digital. Selanjutnya, yaitu digunakan untuk hiburan sesaat, akses informasi, dan juga membangun koneksi sosial. Yang ketiga, yaitu mengenai sudah menjadi kebiasaan untuk mengisi waktu luang, yaitu dengan memainkan media sosial ataupun main games. Nah, menjadikannya kurang motivasi untuk melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Tingginya ketergantungan ini, baik karena tuntutan tugas maupun kebiasaan, menimbulkan pertanyaan, apakah kita yang mengendalikan layar atau layar yang mengendalikan kita? Jika screen time berlebihan, dampaknya tidak hanya pada mata perih, tetapi juga beresiko merusak fisik kita dan juga kehilangan interaksi sosial secara langsung. Dan juga bisa merusak manajemen waktu karena tidak bisa menyeimbangkan waktu yang kita gunakan. Jadi, kita harus bisa mengambil alih kendali itu. Nah, insight terbesarnya adalah mengurangi screen time itu bukan berarti menjauhi kita dari teknologi sepenuhnya, tetapi harus bisa menyeimbangkan antara aktivitas online maupun offline. Nah, teknologi ini adalah alat, bukan tujuan. Kita harus bisa menjadikan penunjang, bukan penghalang bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Nah, untuk mengatasi screen time yang berlebihan, kelompok kami berdiskusi mengenai solusi yang tepat untuk dilakukan secara langsung pada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas di luar kegiatan yang berkaitan dengan teknologi, terutama yaitu pada handphone, laptop, PC, komputer, ataupun yang lainnya. Yaitu dengan cara kita bisa melakukan
baca buku di waktu luang, berolahraga, ataupun melakukan hobi yang kita miliki. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan teknologi yang berlebihan supaya tidak merusak fisik kita, terutama pada mata. Yang ketiga yaitu memanfaatkan interaksi sosial secara langsung dan juga menggunakan waktu dengan membagi kegiatan secara teratur. Nah, jadi marilah kita ubah kebiasaan kecil kita mulai dari hari ini untuk dampak besar di masa depan, yaitu dengan cara misalnya meluangkan waktu 1 jam sehari untuk tidak menyentuh perangkat alat elektronik tersebut, yaitu gunakanlah waktu tersebut itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, dampaknya bisa mengelola waktu secara teratur, yang dimana kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih fokus, sehat, produktif, dan memiliki kehidupan sosial yang otentik. Jadi, kita harus menemukan keseimbangan, jangan diabaikan, karena ini bisa menyebabkan dampak yang buruk untuk kedepannya. Kita harus bisa mengendalikan waktu kita dengan baik, karena waktu itu bisa mengendalikan kesuksesan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, sekian presentasi hasil observasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.